Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Wijaya Saputra dengan NIM 02011382530 Pada video kali ini saya ingin membahas tentang pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Tarif PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. GPR menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air. PPN bakal naik menjadi 12% di tahun 2025. 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Ekonomi bahkan kembali ke level pandemi COVID-19, tepatnya terendah sejak kuartal 3 2021. 285,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Oke, mungkin sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya akan menjelaskan dulu bahwa ekonomi itu terbagi menjadi dua cabang, yaitu ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Sekarang coba kita bayangkan sebentar. Setiap hari kita berhadapan dengan banyak pilihan ekonomi tanpa kita sadari. Saat kita memutuskan untuk membeli kopi di kafe, untuk berbelanja online, atau bahkan ketika pemerintah mengumumkan kebijakan harga BBM. Semua itu berhubungan dengan yang namanya ekonomi. Nah, ilmu ekonomi membantu kita memahami mengapa kita harus membuat keputusan-keputusan itu dan apa akibatnya, bagaimana semua keputusan tersebut saling terhubung. Dalam video kali ini kita akan membahas dan kita akan membagi pembahasan itu menjadi dua bagian besar. Yang pertama, seperti yang saya sebut tadi, ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Oke, pada pembahasan pertama mungkin kita akan membahas tentang ekonomi mikro terlebih dahulu. Seperti namanya, mikro yang berarti kecil. Ekonomi mikro membahas perilaku individu dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi mikro ini terjadi baik itu pada individu, lingkungan keluarga maupun perusahaan. Nah, yang kedua ada ekonomi makro yang melihat perekonomian secara sudut pandang yang lebih luas, seperti contohnya inflasi, naiknya angka pengangguran, kebijakan pemerintah. Nah, ibaratnya kalau misalnya ekonomi mikro tuh sebuah pohon dan ekonomi makro itu hutannya gitu lah ya. Mungkin kita akan membahas mata kuliah pada hari ini tuh dengan santai agar penjelasannya mudah dipahami. Oke, mungkin kita akan mulai dari yang pertama, yaitu ekonomi mikro. Ekonomi mikro juga disebut sebagai ekonomi kecil karena fokusnya pada perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan seperti yang saya sebutkan tadi. Itu membahas lingkup kecil dalam mengambil keputusan ekonomi. Dan tujuan dari ekonomi mikro ini adalah memahami bagaimana keputusan pembelian dan produksi dibuat, serta bagaimana interaksi antara penjual dan pembeli menentukan harga di pasar. Ada beberapa konsep utama yang harus kita pahami dalam ekonomi mikro. Yang pertama itu ada hukum permintaan. Hukum permintaan menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Sederhananya, kalau harga naik, jumlah permintaan tentu akan turun. Dengan catatan faktor lain tetap atau Carteris Caberus
Ceteris Paribus. Contohnya kalau harga tiket bioskop tiba-tiba naik nih 2 kali lipat, tentu sebagian orang mungkin akan berpikir 2 kali untuk menonton bioskop. Akan tetapi berbeda dengan kebutuhan pokok seperti beras. Walaupun beras ini naik, tetapi masyarakat atau konsumen itu tetap memerlukan yang namanya beras karena itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang hukum penawaran. Berbeda dengan permintaan, penawaran ini bergerak searah dengan yang namanya harga. Artinya, semakin tinggi suatu barang harganya, maka semakin banyak produsen yang mau untuk menjualnya. Karena tentu mereka ingin mendapatkan untungnya. Misal, ketika harga cabai naik, maka petani akan berusaha menanam cabai lebih banyak karena mereka tahu gitu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oke, di dalam permintaan dan penawaran tentu ada yang namanya elastisitas di dalam dunia ekonomi. Elastisitas itu mengukur seberapa sensitif permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga. Kalau sedikit perubahan harga bisa membuat jumlah permintaan itu berubah banyak, berarti barang itu bisa dikatakan elastis. Sebaliknya, kalau harga barang naik tetapi orang tetap beli, itu namanya inelastis. Seperti yang saya sebutkan tadi. Contohnya kebutuhan pokok seperti beras, seperti kata saya tadi, atau listrik, mau semahal apapun mereka tetap akan beli karena memang dibutuhkan setiap harinya. Oke, mungkin kita akan langsung membahas materi terkait mekanisme pasar. Nah, semua interaksi antara permintaan dan penawaran itu terjadi dalam mekanisme pasar. Di pasar, harga terbentuk dari keseimbangan antara jumlah barang yang diminta dan juga ditawarkan. Jika harga terlalu tinggi, barang tidak akan laku dan stok mungkin akan menumpuk. Tapi jika barang terlalu rendah atau barang cepat habis, para konsumen juga akan chaos ya, akan rebutan. Maka harga akan menyesuaikan hingga tercapai yang namanya tuh harga keseimbangan pasar, yaitu harga yang paling stabil di antara keduanya. Artinya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah untuk kedua belah pihak. Jadi singkatnya, ekonomi mikro ini mengajarkan kita bagaimana harga terbentuk, bagaimana konsumen memilih barang, dan bagaimana produsen membuat keputusan produksi agar mereka tetap mendapatkan untung. Oke, lalu kita akan membahas ke ekonomi makro. Kalau ekonomi mikro tadi membahas hal-hal kecil,
dalam lingkup kecil ekonomi seperti perilaku konsumen dan produsen. Mungkin kalau di ekonomi makro ini kita akan membahas perekonomian secara keseluruhan. Seperti kata saya tadi, ibarat kalau ekonomi mikro itu sebuah pohon, maka ekonomi makro ini hutannya. Kenapa harga-harga barang bisa terus naik tiap tahun? Terus kenapa ada yang namanya pengangguran? Lalu bagaimana cara pemerintah agar menjaga stabilitas ekonomi negaranya itu supaya tetap stabil? Beberapa topik tersebut akan kita bahas, meliputi yang pertama itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan nasional mencerminkan seberapa besar kemakmuran masyarakat di negara tersebut. Oke, mungkin kita akan langsung lanjut ke materi inflasi pada ekonomi makro. Inflasi itu artinya kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Sedikit inflasi bisa menandakan ekonomi tumbuh. Tapi inflasi yang terlalu tinggi juga bisa mengurangi daya beli masyarakat. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung membahas tentang pengangguran. Ini terjadi ketika tenaga kerja tidak terserap di pasar kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi menjadi masalah besar karena berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi. Untuk mengatur kondisi ini, pemerintah menerapkan 2 kebijakan utama. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal melalui pajak dan pengeluaran negara. Lalu ada kebijakan moneter melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dan suku bunga oleh bank sentral. Ekonomi makro juga membantu kita memahami bagaimana keputusan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat saling mempengaruhi kondisi ekonomi secara luas. Lalu kita akan membahas hubungan antara ekonomi makro dan mikro ini. Meski terlihat berbeda, ekonomi mikro dan makro saling berhubungan erat. Karena keputusan individu dan perusahaan di tingkat mikro secara keseluruhan membentuk kondisi ekonomi nasional. Sebaliknya, kebijakan ekonomi di tingkat makro akan mempengaruhi perilaku individu dan perusahaan di tingkat mikro. Jadi, keduanya itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekonomi pada masyarakat. Nah, sekarang kita sudah sampai di pembahasan akhir. Dari materi ini kita bisa simpulkan bahwa ilmu ekonomi itu membantu kita memahami bagaimana manusia, suatu perusahaan, dan pemerintah itu mengambil keputusan yang baik dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Melalui ekonomi mikro, kita belajar tentang perilaku individu dan perusahaan seperti hukum permintaan, penawaran, elastisitas, dan mekanisme pasar. Sedangkan ekonomi makro memberi kita gambaran besar tentang kondisi perekonomian negara, mencakup inflasi, pengangguran, pendapatan nasional, dan kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah. Dan kalau dipikir-pikir, konsep-konsep ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, mulai dari harga, kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga kebijakan pemerintah yang berdampak bagi kita. Jadi menurut saya memahami dasar-dasar ekonomi bukan hanya penting untuk mahasiswa ekonomi, tetapi juga untuk seluruh masyarakat agar kita tuh bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial maupun bagaimana cara kita memahami kondisi ekonomi negara. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan pembahasan video kali ini. Terima kasih karena sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga video ini membantu kamu memahami dasar ekonomi secara lebih sederhana dan juga menyenangkan. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Saya Gilang Wijaya Saputra, kelas A, Ganjil, Palembang, ingin menutup video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.